Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat semua, jumpa lagi dengan saya Khalida Agustina di video tutorial modul 10 membuat lembar kerja siswa online interaktif pada pelatihan membuat bahan ajar online. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung untuk memulai bagaimana membuat lembar kerja siswa online ini. Kita masuk ke Gmail Bapak Ibu seperti biasa. Bapak Ibu nanti bisa masuk langsung ke Drive ya, diambil dari persegi yang ada di atas ini, lalu dipilih Drive. Nah, jika sudah muncul Drive, kita bisa membuat format baru dari Google Formulir seperti ini. Kemudian kita ambil formulir kosong. Masih loading. Nah, jika sudah terbuka, maka kita bisa mengisi judulnya di sini untuk tampilan awal dari lembar kerja yang kita buat. Mungkin kita bisa mengetikkan lembar kerja siswa materi kalor sesuai dengan materi Bapak dan Ibu. Di sini untuk tampilan awalnya. Nah, kita bisa di sini isi deskripsinya, misalnya bersama saya Fernanda Khalida Agustina Medan, kelas 7 semester ganjil 2020-2021. Nah, ini nanti akan menjadi tampilan awal dari lembar LKS yang akan kita buat. Kemudian kita bisa pilih ketikkan tanda sama dengan ini ya untuk membuat bagiannya. Jadi ini bagian 1, halaman depannya nanti. Kemudian di bagian kedua kita bisa mengisikan absen siswa, sehingga siswa yang mengerjakan nanti dapat menuliskan absennya di sini. Kita bisa tambahkan deskripsinya ya, istilah dengan nama dan pilih kelas Ananda misalnya ya. Kemudian di sini di pertanyaan ini kita bisa ketikkan nama siswa. Kemudian di sini ya sudah pilihannya adalah jawaban singkat ya. Kebetulan sudah di sini jawaban singkat. Kemudian di sini kita buat wajib isi. Ya. Setelah nama, di bagian kedua ini kita akan mengisi dengan kelas. Jadi klikkan tanda tambah yang ada di samping ini. Kemudian di sini kelas. Untuk pilihan jawabannya kita bisa memilih pilihan drop down. Ya, pilihan atas dan bawah. Di sini langsung kita masukkan ke kelas yang kita ajak sesuai dengan kelas Bapak dan Ibu. Kalau saya mengajar di 2 kelas, maka saya akan menuliskan kelas 71 dan kelas 72. Nah, kita juga bisa centang di sini wajib isi sehingga siswa nanti tidak melewatkan ini, sehingga kita bisa mendapatkan data yang benar. Setelah itu kita klik lagi tanda sama dengan ini untuk membuat bagian yang baru seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan materi kita ya. Misal saya punya adalah perpindahan kalor, karena kita akan memberikan informasi dulu kepada siswa tentang materi kita di dalam lembar kerja ini. Ya, misalnya kita akan memberikan bahan bacaan ya, atau video kah, bahan bacaan kah ya, atau gambar
gambar dan sebagainya. Jadi di sini deskripsi kita bisa perintahkan, misalnya bacalah dengan seksama bahan informasi berikut, bahan informasi, dan catat hal-hal yang penting. Nah, kemudian jika bahan informasinya itu berupa teks, maka yang akan diklik adalah teks seperti ini, huruf T besar dan T kecil ini. Tetapi jika Bapak Ibu menginginkan adanya gambar di selain teks, maka Bapak Ibu harus membuat dulu informasi yang akan diberikan itu berupa gambar. Maka dalam hal ini akan dipilih tanda gambar ini, ya, seperti ini. Nanti dia akan minta untuk dicari di mana Bapak dan Ibu menyimpannya, karena sudah harus disiapkan duluan ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibuat dulu dalam bentuk Word, kemudian dijadikan PDF, kemudian bisa dijadikan bentuk gambar seperti ini. Nah, saya ada 3 gambar, tapi dalam hal ini saya contohkan satu saja. Ini dari halaman membantunya saya ambil, kemudian kita akan upload, unggah gambarnya untuk bisa masuk ke lembar kerja kita. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Jadi informasi berupa teks dan gambar itu bisa dijadikan dulu berbentuk PNG atau JPG ya, untuk dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi informasinya bisa seperti ini. Bapak Ibu juga bisa memasukkan informasi berupa video dengan klik tanda tambahkan video dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya materi saya ada 3, tapi ini saya contohkan satu saja dulu. Setelah itu kita akan mengklik tanda bagian lagi kembali setelah informasi diberikan kepada siswa. Maka akan ada bagian yang lainnya. Nah, di sini kita akan membuat soal latihan. Nah, di soal latihan kita bisa memberikan deskripsi apa yang ingin kita lakukan. Misalnya, karena lembar kerja ini disarankan untuk membuat soal-soal yang hot ya, maka mungkin kita bisa memberi perintah ya, bernalarlah misalnya ya dengan baik, pilih jawaban yang tepat, pilih jawaban yang paling benar, yang benar ya, pada soal berikut misalnya ya, seperti itu. Nah, kita akan memasukkan soal di sini. Maka soalnya itu sudah harus Bapak Ibu persiapkan dulu sehingga nanti mudah. Nah, pertanyaan pertama kita ambil dari simpanan saya. Saya biasa mempersiapkan soal dulu karena kita akan melatih siswa itu untuk berliterasi ya. Maka saya memilih di sini soal-soal yang mengajak siswa untuk berliterasi. Jadi dicarilah stimulus agar siswa itu bisa membaca dengan cermat sesuai nanti untuk pertanyaannya ya. Saya ambil di sini, kemudian kita masukkan di soal di sini ya. Ini sebenarnya kutipan artikel ya. Seperti ini. Kemudian saya ingin bentuknya adalah bentuk mencentang, kotak centang. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar untuk soal ini ya, karena soalnya berbentuk soal literasi. Jadi gambarnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu yang bisa untuk mendampingi soal.
soal kita itu terlihat menarik pada siswa. Ini soalnya saya simpan di ini di sini di modul 10 ya, yaitu soal tentang kopi ya, gambar kopi panas ya. Soalnya sudah gambarnya sudah masuk, lalu masukkan opsi jawabannya ya. Di sini opsi jawaban yang pertama itu kita tinggal ambil saja karena sudah kita persiapkan, sebaiknya dipersiapkan ya Bapak Ibu, sehingga kita mudah dalam membuat soalnya ya. Kemudian jawaban yang kedua itu kemudian kita masukkan ini pilihan ketiga seperti ini. Kalau di tingkat SMP itu ada 4 pilihan ya, SMP MTS Bapak Ibu tergantung. Nah, pilihan soalnya juga terserah Bapak Ibu, bisa pilihan berganda, bisa benar salah ya, bisa pilihan centang seperti yang saya buat ini ya. Ini kita masukkan seperti ini. Oke. Ini soal pertama ya. Soal kedua juga dan seterusnya Bapak Ibu bisa masukkan, pilih soal seperti apa. Apakah Bapak Ibu mau soalnya itu pilihan berganda ataupun benar salah ya. Ini bisa dipilih dari sini Bapak Ibu. Setiap soal ada drop down ya, dan sebagainya. Kalau jawaban singkat Bapak Ibu nanti bisa membuat kunci jawabannya itu dengan manual ya. Nah, kita bisa membuat kunci jawaban dari soal yang kita buat ini dengan terlebih dahulu membuat settingan ya. Jadi kita pilih setting seperti ini Bapak Ibu, supaya soalnya bisa diberi kunci jawaban. Di setelan ini kita buat di sini kuis ya. Kemudian pilih kuis, jadikan kuis. Nah, jadikan kuis. Ini kita centang semua ya. Rilis nilai segera setelah pengiriman. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban benar salah, nilai poin. Ini diceklis semua. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah di setel kuis, maka soal yang kita buat tadi bisa dibuat kunci jawabannya ya. Di sini ada kunci jawaban. Nah, jadi Bapak Ibu bisa setel di sini. Kalau soal yang Bapak Ibu buat jumlahnya 10, maka tentunya nanti di sini ada poinnya adalah 10. Tapi kalau soalnya hanya 5 berarti poinnya 20. Ini tadi jawabannya itu ada 2 ya. Di sini bahwa jawaban yang pertama adalah keramik atau kaca merupakan penghantar listrik yang jelek. Kemudian penghantar panas yang baik adalah logam. Dan yang ditanyakan di sini adalah jika dihubungkan dengan perpindahan Carnot secara induksi. Jadi walaupun pernyataan yang lain ada yang benar ya dari cerita di atas, tetapi dia di sini harus bisa berliterasi dengan baik bahwa yang ditanya adalah berhubungan dengan perpindahan color secara induksi. Jadi jawabannya ada 2. Nah, kemudian klik tanda selesai. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu bisa menambah soal berikutnya dengan mengklik tanda tambah di sini ya. Mengklik tanda tambah, maka nanti akan muncul pilihan untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua, Bapak dan Ibu bisa memilih bentuk soal yang diinginkan. Dalam hal ini saya akan memilih bentuk pilihan berganda ya.
jadi kita bisa ambil soal yang sudah kita persiapkan sebelumnya, tinggal kita kopikan di soal yang ada di form ini. Kemudian kita pilih bentuknya adalah pilihan ganda, dan ganda. Kemudian kita isikan opsinya. Opsi yang pertama ini kita tinggal kopikan ke format ke formnya. Ini Bapak Ibu, pentingnya untuk menyiapkan soal jawaban ya dan kunci jawabannya, sehingga kita dengan mudah dapat memasukkan dengan cara copy paste saja. Ini karena untuk jenjang SMP MTS itu opsinya itu biasanya ada 4 ya, A, B, C, D ya. Jadi ini udah siap soal nomor 2. Lalu kita akan buat kunci jawabannya dengan berikan di sini skor. Kalau dia ada 10 soal maka 10 poinnya. Kemudian kunci jawabannya ini D ya, ini D. Kemudian kita klik selesai. Itu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat soal seterusnya tergantung dari apa yang Bapak Ibu inginkan seperlunya ya. Nah, ini jangan lupa diisi, wajib diisi ya. Kita cek lagi, ini tadi yang di atas sudah ya, ini belum ya, wajib diisi. Oke, ini semua sudah, ini juga sudah ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa membuat bagian lagi untuk bagian akhir. Misalnya di sini adalah ucapan terima kasih gitu ya. Mungkin dikasih di sini bagian skripsinya setelah selesai, setelah Ananda submit ya. Setelah Ananda submit, Ananda bisa melihat skor, bisa melihat skor misalnya ya. Jika skor kurang dari 75, Ananda bisa belajar kembali ya, seperti itu kita buat. Nah, kemudian tadi ketika kita membuat setting, ada juga yang perlu ditambahkan. Tadi kelupaan ya, ini ya, di sini setting atau setelan. Tadi kan kita setelnya untuk kuis ya. Maka di presentasi ini kita juga bisa memberikan pesan konfirmasi ya. Nah, jika misalnya nilai kurang dari 75 ya, segera laporkan ke guru untuk remedial gitu ya. Nah, jadi sudah ada di style, itu akan muncul di Google Form yang dikerjakan oleh anak-anak di dalam bentuk LK itu ya. Kemudian simpan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memberikan soal yang sudah kita buat kepada siswa? Di sini ketik kirim atau send ya. Kemudian di sini pilih yang berbentuk ini ya, link ini. Pilih yang berbentuk link, diklik ya. Kemudian perpendek linknya. Seperti ini, perpendek link baru disalin ya. Disalin. Kemudian link yang sudah diperpendek ini kita masukkan ke WA group ya.
yang ada di pelatihan Bapak Ibu, ataupun minta tolong ke siswanya untuk diisi. Nah, nanti hasilnya itu akan dikirimkan ke Google Form di kelas pelatihan kita. Jadi seperti itu video tutorial untuk modul 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih memahaminya di samping membaca modul. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.